Di area parkir kelihatan kayak ada banyak orang dan juga ada sebuah mobil ambulans yang udah terparkir di area parkiran itu. Sekitar jarak 50 meteran dari parkiran, polisi yang lagi berjaga di sana langsung nyamperin mereka tuh dan nyuruh mereka langsung masuk ke kantor Taman Nasional Gunung Samalas itu. Mereka udah jadi bahan tontonan orang banyak di sana. Hal itu ngebuat mereka berempat itu semakin kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di Sisi Horor Pendaki. Kita mau lanjutin lagi kisah pendaki yang hilang 12 tahun di Gunung Rinjani atau Gunung Samalas. Oh ya, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua yang udah ngeklik dan juga nonton video ini sampai akhir selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Nah, jadi di part sebelumnya, Roni dan ketiga temannya Rido, Iqbal, dan juga Panji akhirnya bisa keluar tuh dari kampung gaib di Gunung Rinjani atau Samalas itu. Dan mereka itu diketemukan oleh beberapa pendaki dan juga satu orang kayak pemandu wisata gitu atau tour guide yang kebetulan lagi camping di gunung itu. Dan kira-kira gimanakah kelanjutannya? Tonton terus video ini. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Nah, saat itu setelah Rido, Iqbal, dan juga Panji udah agak enakan tuh, mereka bangun dan keluar dari tenda, ternyata udah disuguhin sarapan tuh sama si Roni. Setelah makan udah selesai, tiba-tiba bapak pemandu atau tour guide itu nanya sama mereka nih, gimana kalian udah pada enakan? Mau turun sekarang? Apa ngecamp lagi nih? Serentak mereka ngejawab, enggak pak, kita itu udah enakan, kita turun sekarang aja katanya. Udah akhirnya dari situ mereka berempat dan bapak pemandu itu beserta pendaki lainnya memutuskan untuk turun hari itu juga. Nah, di sepanjang trek turun menuju ke pos 3 itu mereka selalu berpapasan tuh sama pendaki yang lainnya. Kelihatan pendakian saat itu lagi rame banget. Padahal 3 hari yang lalu itu pas mereka awal mendaki itu sepi banget. Gak lama udah sampai nih di pos 3. Akhirnya mereka semua istirahat dulu tuh. Dan di pos 3 itu juga ada beberapa pendaki yang lagi istirahat. Dalam pandangan mereka berempat, lihat penampilan para pendaki itu, mereka ngerasa kayak aneh banget gitu. Kok penampilan para pendaki itu tuh beda banget sama penampilan mereka. Padahal menurut mereka penampilan mereka itu udah yang paling keren banget. Dan di situ Rido ngeliat ke salah satu pendaki yang ngeluarin sebuah kamera yang kelihatannya itu canggih banget. Dan dia pikir mungkin pendaki itu adalah orang kaya yang mampu membeli barang mewah itu. Nah, di sisi lain, di samping si Roni, ada salah satu pendaki dari rombongan bapak guide tadi ngeluarin HP tuh yang layarnya lumayan besar dan juga kamera belakangnya itu ada 2. Sontak di situ Roni langsung nanya, HP keluaran baru ya mas? Oh, enggak mas, ini keluaran lama kok. Wah, masa sih? Aku baru lihat. Ini HP aku aja katanya udah paling terbaru. Aku beli 3 bulan yang lalu kok. Wah, itu mah HP jadul mas. Jadul dari mana mas? Ini HP keluaran terbaru. Iya kan dok? Masa HP ku yang lagi ngetren gini dibilang jadul? Masnya kurang update kali. Kurang update gimana? Semua orang juga tahu kalau itu HP jadul. Wah, itu kan HP mahal zaman saya muda dulu. Yang bener pak, emang bapak muda dulu tahun berapa? Kok udah ada HP kayak punyaku? Itu sekitar tahun 2005 atau 2006 kalau nggak salah. Ah, bapak ini ngarang. Iya pak, masa 2006 dibilang masih muda? Kalian kenapa ketawa? Iyalah pak, ini kan 2006. Kenapa bapak bilang saat ini masih muda? Kalau bapak masih muda tahun 2006, terus sekarang tahun berapa? Sekarang ini tahun 2018. Kenapa kalian semua bilang tahun 2006? Mungkin kalian kecapean.
Kami nggak capek, Pak. Ini emang tahun 2006. Kami berangkat mendaki 4 hari yang lalu dan tersesat di sana selama 3 hari di kampung di tengah hutan itu. Coba deh kamu lihat mie instan ini kadaluarsanya. Panji di situ terus ambil tuh dan baca tanggal kadaluarsa itu. Seketika itu si Panji langsung diam sambil nunjukin ke Rido, Roni dan juga Iqbal. Ternyata di situ tertulis tanggal kadaluarsanya adalah tahun 2020. Sontak mereka bertiga langsung kebingungan tuh. Gak lama bapak pemandu itu nanya lagi sama mereka. Emang sebenarnya kalian mendaki tahun berapa? Kok bisa-bisanya bilang kalau ini tahun 2006? Iya, 4 hari yang lalu, Pak. Ini potongan karcis saya. Masih saya simpan di ransel. Roni keluarin tuh sebuah potongan karcis masuk Taman Nasional Gunung Samalas. Terus bapak itu ambil, dia coba lihat. Seketika itu bapak pemandu itu langsung kaget. Ini kan karcis tahun 2006. Para pendaki di sana semua tercengang ngelihat karcis yang Roni keluarin tuh. Di situ tertulis tanggal pendakiannya 7 November tahun 2006. Kak, kamu lahir tahun berapa? 1985, Pak. Sekarang umur saya 21 tahun. Ngedengar perkataan itu, seketika semuanya langsung kaget dan berdiri tuh dengan tatapan tajam. Dan bapak pemandu itu nanya lagi. Kamu anak kuliah Universitas Mataram kan? Iya. Kok Bapak bisa tahu? Kalian 3 orang yang dari fakultas yang sama kan? Fakultas Hukum yang mendaki Gunung Samalas tahun 2006. Wah, Bapak hebat bisa tahu kalau saya, Roni dan juga Rido satu fakultas. Dan gak tahu kenapa tiba-tiba si bapak itu ngeraba-raba badan mereka tuh. Di situ badan beliau juga udah gemeter, kayak baru aja habis lihat setan. Ayo, cepat, kita semua harus turun. Kenapa Bapak tiba-tiba terburu-buru? Pokoknya kalian semua harus cepat kembali. Kita akan melaporkan ke petugas. Roni, Rido, Iqbal dan juga Panji di situ masih keheranan tuh dengan apa yang dimaksud sama si bapak pemandu itu. Tapi ya udahlah, akhirnya mereka siap-siap tuh buat turun hari itu juga. Mereka semua berdoa dengan khusyuk dan dipimpin sama bapak pemandu itu untuk turun dari Gunung Samalas. Singkat cerita, gak kerasa akhirnya mereka udah sampai di pos 1. Dan di situ bapak pemandu itu kelihatan kayak ngeluarin HP dan coba buat kayak nelpon seseorang. Halo? Segera panggil Polhut dan Dinas Sosial. Ada korban pendaki. Hubungi puskesmas terdekat juga cepat. Kami ada di pos 1. Terima kasih. Abis nelpon gitu, bapak pemandu itu langsung nyuruh mereka buat lanjutin perjalanan menuju ke gerbang pendakian Taman Nasional Gunung Samalas. Setelah 20 menitan berjalan, akhirnya mereka semua sampai nih di gerbang pendakian awal. Di area parkir kelihatan kayak ada banyak orang dan juga ada sebuah mobil ambulans yang udah terparkir di area parkiran itu. Kayak lagi ada korban kecelakaan. Mereka lihat gerbang pendakian itu udah berubah dan area parkirnya juga udah lumayan lebih luas sebelum dari mereka mendaki kemarin tuh. Sekitar jarak 50 meteran dari parkiran, polisi yang lagi berjaga di sana langsung nyamperin mereka tuh dan nyuruh mereka langsung masuk ke kantor Taman Nasional Gunung Samalas itu. Mereka udah jadi bahan tontonan orang banyak di sana. Hal itu ngebuat mereka berempat itu semakin kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah mereka semua masuk, salah satu petugas dari Taman Nasional Gunung Samalas itu ada yang nanya kayak gini. Yang berangkat mendaki tahun 2006, coba angkat tangan. Mereka berempat langsung tuh angkat tangan, sedangkan pendaki yang lainnya itu enggak. Dan para pendaki yang gak angkat tangan tadi diarahkan untuk menunggu di luar ruangan. Abis itu, Roni, Rido, Iqbal dan juga Panji langsung tuh disuruh ngelepasin ransel mereka dan juga barang-barang mereka, taruh di atas meja petugas. Panji sampai kaget di situ. Kenapa dia dan juga teman-temannya seolah-olah diperlakukan kayak penjahat yang harus menyerahkan barang bukti. Apa-apaan ini, Pak? Kami salah apa? Masnya tenang ya. Kami tidak bermaksud begitu. Ikuti saja ya. Udah tuh, setelah barang-barang mereka selesai diperiksa dan mereka semua diarahkan lagi tuh ke dalam ruangan yang di dalamnya itu udah ada seorang dokter, beberapa petugas dan juga polisi hutan. Dan dokter di situ tiba-tiba bilang gini. Jadi gini, perlu kalian ketahui kalau sekarang itu adalah tahun 2018.
Dan kalian semua adalah 4 orang pendaki yang dinyatakan hilang 12 tahun yang lalu oleh polisi hutan. Apa? Yang benar, Pak. Ini mustahil, Pak. Kami cuma tersesat 3 hari aja kok di sebuah perkampungan. Iya, kenapa tiba-tiba jadi 12 tahun? Terus, gimana dengan keluarga kami, Pak? Benar, Mas. Identitas kalian juga sama kayak laporan kehilangan pendaki di tahun 2006. Dan keluarga kalian sudah dihubungi oleh pihak kami. Seketika itu, mereka berempat langsung terdiam lemas ngedengar pernyataan dari dokter tadi. Rido dan juga Iqbal udah histeris tuh di situ. Mau gak mau mereka semua harus menerima kenyataan pahit itu. Tapi alhamdulillahnya mereka semua itu masih bisa selamat. Tapi anehnya wajah mereka berempat itu masih sama kayak waktu awal mereka mendaki. Sama sekali satu pun gak ada yang kelihatan tua. Oke teman-teman, itu dia akhir dari kisah pendaki yang hilang 12 tahun yang lalu. Akhirnya mereka bisa bertemu kembali. Meskipun itu bisa dibilang hal yang mustahil gitu, tapi itulah kenyataannya. Dan qadarullahnya mereka masih bisa selamat buat kembali ke dunia nyata. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan juga dengerin kisah yang aku bawain kali ini dari part 1 sampai dengan part terakhir ini. Mudah-mudahan dengan cerita ini kalian bisa mengambil hikmahnya dan juga sisi positifnya. Gak lupa juga buat dijadiin pelajaran nih buat kita semua, terutama kita sebagai pecinta alam. Oke, aku Fadia Prameswari. Nantikan kisah-kisah selanjutnya. Support terus channel ini dengan cara subscribe dan juga share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.